Oke, start dari sekarang ya. IHSG. Yuk, kita start yuk. Ya, IHSG-nya per hari ini dia juga lagi berada di resistance. Candle-nya merah-merah kayak gitu. Ini menunjukkan sebenarnya ada perlambatan tren di dalam jangka pendeknya. Thank you, Fion. Terus investor udah mulai pada profit taking hasil dari belanjaan tanggal 8 April ya. Jadi udah mulai profit taking. Nah, tadi ada satu update yang seru banget sebenarnya dari perang tarif Amerika dan China. Tapi aku mau update dulu soal market Indo per hari ini tadi gimana ya. Terus kalau bursa Asia tadi juga ditutup mixnya itu ada yang naiknya dikit doang. Terus ada yang merah-merah, kurang lebih posisinya mirip lah kayak saham Indo ya. Jadi kalau saham Indo hijaunya udah mulai terbatas, udah mulai ada keluar merah-merahnya di atas. Bursa Asia juga seperti itu, kurang lebih sama. Ya, kita mau lihat beberapa saham yang jadi penggerak indeks hari ini. IHSG turun 0,55%. Beberapa sahamnya yang turun ada saham BNI. Ini udah come dead dan harga sahamnya juga udah turun kemarin terkait dengan ex-date dividend. Nah, yang menarik waktu ex-date BMRI ini turunnya nggak sebanding dengan yieldnya ya. Jadi yieldnya BMRI itu sekitar 9,9%, turunnya BMRI ini sekitar cuma 7%-an doang. Terus BNI ini turunnya 2 hari berturut-turut, kemarin turun, hari ini turun juga gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat BMRI kemarin koreksinya ketahan, sedangkan BBNI dari harga penutupan terakhir pada saat update dibandingkan dengan hari ini itu turunnya 10% sama seperti dividen yield yang didapat pada 14 April. Simple ya, simplinya karena pas BMRI ex-date itu marketnya lagi hijau sebenarnya. Jadi nah, ini ya posisinya di sini aku kasih lihat chartnya di 14 April ini BMRI lagi dia ex-date, ini marketnya lagi hijau. Nah, jadi dia sebenarnya turunnya atau dividen trapnya tidak terlalu besar karena kondisi market global juga saat itu. Saat Donald Trump waktu itu lagi mengeluarkan berbagai keringanan dan tone ngomongnya juga lebih enak ya buat China maupun untuk banyak negara gitu loh. Jadi termasuk salah satunya impact dari keringanan tarif Donald Trump untuk banyak negara yang jadi 10%. Indonesia juga jadi 10%. By the way, hari ini dari Indonesia lagi pada pergi ke Amerika, ada Ibu Sri Mulyani dan juga ada Pak Erlangga Hartarto yang memulai negosiasi untuk tarif Indonesia ya dengan Amerika. Semoga lancar ya. Terus kita mau lihat buat saham-saham perbankan yang lainnya. Hari ini turun 1,7%, normal. Kalau menurut aku sebenarnya kita harus sudah mulai berhati-hati. Yang kita gunakan saat ini analisis teknikal itu sifatnya bukan buat prediksi, tapi analisis teknikal per hari ini sifatnya dipakai untuk melihat kenyataan apa yang di depan mata gitu ya. Jadi sekarang ini trennya baru sideways, tren besarnya tren turun, tapi tren jangka pendeknya itu lagi masih sideways banget. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya volatility juga masih akan tinggi. Kalian kalau tahu yang namanya VIX, Volatility Index, artinya ya tingkat naik turun ya. Naik turun itu namanya volatilitas. Kalau volatility tinggi, naiknya tinggi, turunnya juga tinggi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau volatility rendah itu bukan berarti marketnya sepi, enggak. Tapi bisa jadi dia tuh uptrend pelan-pelan kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau turun pelan-pelan itu juga volatility-nya juga rendah. Nah, terus kemudian teman-teman perhatikan untuk saham BBCA. Ya, jadinya ini teman-teman perhatikan saham BBCA, aku coba bersihin chartnya yang di tok-tok yang di YT, aku ada di Igoi juga, dan di Igoi ada chartnya. BBCA di 8 April kemarin bottom, dan per hari ini udah mulai kondisinya stagnan gitu ya. Jadi dia
Dia nggak turun tajam, dia juga nggak naik lagi, jadi kondisinya stagnan buat BBCA ini. Kita wait and see dulu aja, jangan borong di atas, oke ya. Terus kemudian ada saham Astra International atau ASII. Ini dia turun 1,8%. Menurut aku sih koreksinya normal banget ya, karena marketnya juga sideways, dia ngikutin banking, mirip banget sama banking. TLKM juga bakalan mirip banget dengan banking. Jadi ini 1-2 hari ke depan udah mulai rawan profit taking. Kita bukan lagi bermain tebak-tebakan, tapi kita lagi melihat kondisi makro global saat ini bagaimana. Oke, terus kemudian saham yang bergerak aktif itu hanya saham BBTN dari sektor perbankan, itu naik 9% ya. Naiknya sebenarnya sudah beberapa hari, dan ini naik dengan volume transaksi tinggi. Dan teman-teman yang ada di Mvest mungkin kalau misalkan ada saham BBTN ini hold aja dulu ya. Jadi hold aja dulu teman-teman yang ada di Mvest. Oke. Terus hopefully juga udah mulai cuan. Terus patternnya paling beda banget dibandingkan dengan 4 perbankan lain. Nah, kalau diperhatiin ya, kalian perhatiin BBTN ini dia pantulannya atau rally-nya itu paling telat, paling akhir. Dimana BBCA sudah sideways, BBRI sudah sideways, BMRI sudah sideways ya. Ini udah sideways duluan, ya kan, ini sideways ya di sini ya. Terus kemudian BBNI udah sideways, tapi si BBNI ini kemarin trennya masih tren turun terus. Nah, ini BBNI masih sudah sideways meskipun hari ini turun karena ex-date ya. Jadi kemarin dan hari ini masih ada faktor dari dividen trap itu sendiri. Tapi BBTN ini baru mulai sideways belakangan ini ya. Jadi memang ketika mereka sudah sideways, BBTN ini masih tren turun. Nah, apa yang jadi sentimen positif buat BBTN ini? Selain karena valuasinya juga sangat murah sekali, dan ada program 3 juta rumah. Terus ini BBTN ternyata dia ada kerjasama bareng dengan Alkila Group, itu membangun 1 juta rumah. Itu perusahaan investasi asal Qatar ya. Jadi Alkila International Group ini mendukung program perumahan nasional gitu. Jadi penandatangan kerjasamanya tuh dilakukan di Doha pada tanggal 8 April. 8 April itu pas marketnya lagi turun-turun ya di sini. Terus kemudian ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang disaksikan Presiden Prabowo dan Emir Qatar pada Januari lalu gitu. Nah, tahap awal proyeknya akan ngebangun 100.000 unit hunian vertikal bersubsidi di kota besar seperti Jakarta. Ya, jadi sebenarnya sentimen positifnya tuh udah dari bulan Januari kemarin, tapi ini baru naik harganya sekarang. Mungkin investor juga masih melihat waktu itu kondisi Indonesia secara makro, terus kemudian komunikasi pemerintah yang masih nggak begitu pro market, dan juga di global yang lagi perang tarifnya luar biasa. Nah, sekarang beberapa hal tuh sudah mereda, tapi tidak selesai. Menurut saya belum selesai. Cuman kalau dari dalam negeri, dari pemerintahan Indonesia, ini komunikasinya sudah cukup baik. Terus kemudian dari Adi nanti dulu kali ya. Oke, teman-teman. Ya, jadi ini dari AADI kemarin infonya kan ADRO ya, yang mau buyback ya. Terus kemudian AADI ini juga mau buyback gitu. Jadi menyiapkan dana 4 triliun buat buyback. Aku mau kasih lihat chartnya, teman-teman. Coba lihat di Igoi aku. Habis ini kita akan bahas tentang perang tarif gimana kabarnya, karena agak memanas lagi, makanya kita mesti harus lebih berhati-hati ya. Jadi agak memanas. Buyback akan digelar secara bertahap dalam jangka waktu 12 bulan. Itu start buybacknya tanggal 23 Mei ya. Jadi start 23 Mei buybacknya. Oke, kita lihat AADI. Ada berita buyback, dia naik, tapi sebetulnya teman-teman perhatikan di sini yang di tok-tok yang di YT, boleh ke Igoi untuk bisa lihat chartnya. Ini naiknya sudah beberapa hari. Nah, kalau kita ukur dari tanggal
8 April sampai per hari ini tadi ini sudah naik sekitar 26%. Kalau saya sih di AADI ini prinsipnya sebenarnya beli pas dia turun. Karena apa? Secara fundamental bagus. Nah, jadi kalau misalkan kayak tadi gap up itu sebenarnya kalau aku sih lebih cenderung ke ngehold aja. Jadi kalau turun itu aku buat nambah karena cita-citanya ya buat value investing. Untuk AADI ini perusahaan bagus, valuasi murah, dan tahun 2026 bisa dapat dividen. Jadi dapat keuntungan dari kenaikan harga saat value investing dan dapat dividen. Disclaimer on teman-teman semuanya, buat yang mau investasi jangka panjang, ini lebih cocok teman-teman kalau mau investasi jangka panjang kayak gini belajar dulu di Mvest ya. Karena resiko dari dividen investing itu lumayan gede juga. Yang pertama, dividen investor tuh mesti tahan kalau harga saham turun. Bahkan Donald Trump lagi kepalaku isinya Donald Trump mulu. Bahkan Warren Buffett bilang kalau misalkan harga saham turun sampai 50%, itu kamu harus siap gitu loh ya. Jadi caranya kayak gitu buat investing. Terus kemudian yang berikutnya, resiko berikutnya adalah kalau ini kemungkinannya kecil tapi tetap ada kemungkinannya. Jadi kalau misalkan sampai perusahaan tidak bagi dividen, tiba-tiba nggak bagi dividen, itu hak perusahaan sebetulnya untuk tidak bagi dividen. Nah, nggak tahu misalkan untuk keperluan apa kayak gitu kan ya. Nah, AADI sendiri ini sangat menarik sekali sebenarnya. Di tanggal 8 April kemarin tuh harganya di 5575, itu udah dekat banget dengan harga IPO-nya. Oke, jadi dia termasuk saham yang kalau makin turun justru saya malah makin beli pelan-pelan gitu. Kalau naik saya akan biarin aja. Ini untuk strategi investing, tapi untuk strategi tradingnya beda pastinya, yang akan dibahas secara detail di Mtrade. Oke, nah terus aku mau bahas tentang perang tarif sekarang yang jadi sentimen yang diperhatiin banget itu kan perang tarif ya. Teman-teman jangan happy dulu soal Donald Trump yang memberikan keringanan untuk banyak negara 10% dan tiba-tiba bilang ke China, oh itu presidensi teman baik saya. Padahal sebelum-sebelumnya pernyataannya sangat merendahkan sekali gitu loh ya. Jadi kabarnya bagaimana? Ini Donald Trump waktu beberapa hari kemarin ngebaik-baikin China, terus dia bilang China nggak ngejawab apa-apa, diajak nggak juga ngajak ketemuan gitu kan ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Donald Trump ini mau ngasih tarif lagi 245%. Terus China bagaimana? Responsnya bagaimana? Terus saya mau bahas lagi juga soal US Treasury yang yieldnya naik ya, dan harga obligasi turun. Itu aku mau bahas. Ya, jadi China itu dia baru ngerespon pengenaan tarif baru 245% oleh Amerika ya, dengan meminta wartawan untuk bertanya langsung. Nah, pada responsnya gini, ya lu tanya sendirilah sama Donald Trump soal kebijakan itu gitu ya. Jadi Donald Trump ini kabarnya dia mau ngasih tarif impor digigit semut terhadap China sebesar 245% baru hari ini. Sebagai respons tindakan balasan, sebenarnya sempat pausing dulu sejak China ngebales Amerika 125%, tapi kali ini dibalas lagi dan balasnya nggak kira-kira gitu ya. Sebagai respons terhadap tindakan balasan dari China beberapa waktu terakhir. Nah, terus China bilang, impactnya gimana? China bilang kalau beberapa waktu yang lalu kan China bilang ya, kalau misalkan dinaikin lagi kita nggak akan ngebales naikin lagi, tapi kita akan menyerang dengan cara yang lain, counter attack dengan cara yang lain. Nah, sekarang kita mau memperhatikan posisi China dan Amerika itu bagaimana, siapa yang win, siapa yang lose. Nah, ini adalah inti dari live saya malam hari ini. Oke. Jadi siapa yang win, siapa yang lose. Sementara ini, untuk kondisi saat ini, data perekonomian di Amerika per hari ini masih bagus. Di mana penjualan retail Amerika itu naik dari 3,1 sampai 4,6%. Dan data ekonomi China per hari ini juga masih bagus. Di mana GDP China bertumbuh 5,4% secara tahunan, di mana perkiraan 5,1%. Jadi lebih bagus daripada konsensus. Terus pertumbuhan
Terus produk industri China itu juga naik 7,7% ya, dan angka itu melebihi pertumbuhan Januari Februari yang cuma 5,9% aja, bahkan lebih bagus daripada perkiraan analis di 5,6% doang. Ini per hari ini, sebenarnya China tuh udah mulai recover. Amerika ekonominya juga sebenarnya juga udah mulai recover. Penjualan retail China juga naik 5,9%, padahal perkiraan konsensus itu sekitaran 4%-an aja. Nah, GDP China ini sebenarnya per kondisi hari ini itu tumbuh, didukung dengan lonjakan ekspor 12,4% secara tahunan di bulan Maret. Karena banyak perusahaan China yang mempercepat pengiriman barang sebelum tarif impor Trump berlaku. Mereka udah tahu ya kan. Nah, jadi hal ini yang membuat produksi industri China juga naik cukup signifikan buat ngejar target pengiriman yang dipercepat tersebut. Di sisi lain, pencapaian ini juga hasil dari stimulus yang udah pernah diberikan oleh pemerintah China ke rakyatnya. Stimulus besar-besaran beberapa waktu yang lalu. Nah, penjualan retail itu juga bertumbuh, didukung oleh hampir semua segmen, baik beras, tembakau, pakaian, olahraga, peralatan perhiasan, dan perawatan lainnya. Terus beberapa bank investasi global itu juga udah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China, meskipun kondisi saat ini bagus ya. Jadi di Amerika dan di China ke depan itu proyeksinya bakalan pertumbuhannya agak melambat, karena dampak dari perang dagang yang mulai akan terasa dampaknya pada kuartal-kuartal berikutnya setelah ini gitu ya. Jadi kalau kuartal 1 masih bagus, nah jadi pertumbuhannya bisa melambat, kira-kira seperti itu. Dan besok kita akan bikinkan artikel yang selengkapnya tentang hal ini di M-Trade ya. Tolong ingetin aja di morning briefing M-Trade. Kalau ada coach yang nonton ini, saya minta tolong dicatat ya. Oke, terus dengan pertumbuhan yang solid di sektor industri, sebenarnya China itu udah menang dulu sih 1-0. Nah, Donald Trump saat ini dia lagi mikir-mikir gimana caranya ngelawan China ini. Dia lagi menginvestigasi tarif untuk mineral kritis, lagi mikir-mikir rare earth. Amerika tuh kan butuh banget rare earth dari China gitu loh. Nah, jadi Donald Trump ini lagi menandatangani executive order buat nyelidiki apakah impor mineral kritis seperti rare earth itu signifikan banget nggak sih, atau perlu dikenakan tarif baru atau enggak ya. Jadi supaya nggak mengancam keamanan nasional, kira-kira seperti itu. Terus chip Nvidia H20 kini juga dilarang diekspor ke China untuk menjaga. Kenapa? Amerika takut China punya superkomputer. Dengan China punya superkomputer, itu China bisa mengembangkan teknologi militer yang mutakhir, termasuk senjata hypersonic dan drone AI-nya. Ini dominasi teknologi di Amerika Serikat di bidang AI, kriptografi, dan cyber warfare. Terus meningkatkan kemampuan mata-mata dan serangan digital juga dari China. Terus bisa mengembangkan senjata tanpa harus uji coba fisik, kan keren banget ya AI ya. Cukup pakai simulasi doang, bisa melompat lebih cepat di teknologi nuklir atau luar angkasa. Nah, dampaknya chip H20 yang sebelumnya dirancang supaya lolos aturan ekspor Amerika dan yang udah digunakan oleh raksasa teknologi China seperti Tencent, Alibaba, dan ByteDance nih. Makanya TikTok nih pinter banget ya, kalau aku ngomong apa dikit gitu dia nggak boleh gitu ya. Teknologinya tuh udah canggih banget gitu. Terus konsekuensinya secara finansial Nvidia tuh bisa rugi 5,5 miliar di kuartal fiskal pertama karena stok chip yang tidak bisa terjual dan komitmen pembelian yang batal. Kasihan ya. Nggak kasihan juga sih. Penjualan yang dibatalkan juga ada banyak. Nah, China punya alternatif chip dari Huawei, SMIC Semiconductor Manufacturing International Corporation, dan TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Nah, bagaimana posisi China dan juga Amerika ini? Nanti saya akan kasih summary. Saya mau kasih satu update lagi. China ini balas perang dagang dengan memboikot Boeing, padahal Boeing itu banyak banget penjualannya ke China. Jadi sebenarnya ini merugikan perusahaan Amerika, lebih merugikan perusahaan Amerika. Terus China saat ini lagi beraliansi dengan banyak negara lain yang jadi korban bulinya Donald Trump juga untuk bareng-bareng lah lawan perang tarif ini gitu ya. Nah, terus hubungannya nggak bagus, ada posisi win dan posisi lose Amerika dan China. Amerika win di mana? Keamanan nasional ya. Jadi Donald Trump fokus melindungi industri domestik Amerika. Terus dia sudah win ngatur banyak negara dengan tarifnya yang 10%.
dia udah win di situ. Terus perusahaan teknologi dia win ngelarang ekspor chip Nvidia ke China, dan kebijakan tarif tinggi ke China itu berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong produksi domestik. Tapi ini kayak mata uang, itu juga membuat Amerika tuh loss atau terganggu ekonominya, pasti sangat terganggu sekali. Amerika yang rugi kalau ngasih tarif segitu tingginya buat China. Kemudian rencana reshoring tertunda. Kenapa? Karena biaya manufaktur Amerika tuh tinggi banget dan tenaga kerjanya mahal. Di China 1 jam $6 Amerika, di Amerika 1 jam $40 Amerika. Jadi rencana reindustrialisasi Amerika terhambat. Terus kerugian ekonomi akibat perang tarif ini juga sangat berdampak sekali pada rantai pasokan yang meningkatkan inflasi di Amerika gitu. Nah, terus China punya ketahanan ekonomi meskipun tarifnya tinggi. China ini menunjukkan ketahanan di sektor industri retail yang lebih bagus gitu ya. Jadi retailnya dia oke, bisa kirim ke banyak negara lain, bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari perang dagang dengan mengalihkan ekspor melalui rerouting atau pasar baru yang lebih menguntungin di ASEAN. Terus dia udah mulai diversifikasi cadangan devisa ke emas dan juga ke yuan digital. Nah, kurangnya apa? China juga dia nggak bisa impor barang-barang yang sebenarnya banyak diimpor dari Amerika, mungkin jadi lebih mahal juga untuk China, seperti contohnya kedelai dan lain sebagainya. Itu ada di YouTube saya, jadi nonton aja di YouTube saya, itu tentang trade war. Nanti saya akan share lagi di channel dan saya akan share lagi di story IG saya. Terus tarif, kalau misalkan Amerika benar-benar ngenain tarif 245%, itu bikin barang China jadi nggak kompetitif di pasar global dan ngerugiin ekspor China itu udah pastilah ya. Terus sebenarnya dengan China ngeboikot Boeing ini ada pembatasan pembelian Amerika yang ngurangi pasokan Boeing ya, pembatasan pembelian China yang ngurangi pasokan Boeing itu berdampak pada sektor penerbangan dan kemungkinan ada kerugian finansial. Tapi kalau dihitung itu masih rugi si Amerika. Oke, sekarang saya mau bicara tentang US Treasury. US Treasury itu apa? US Treasury itu obligasi Amerika, bondsnya Amerika yang beberapa hari terakhir itu yieldnya naik, tingkat imbal hasil naik, dan disebabkan karena harga obligasi turun. Ya, jadi kenapa kok turun? Simpelnya karena banyak yang jualan. Nah, jadi dengan yieldnya naik ini, beban pemerintah Amerika untuk ngebayar imbal hasil obligasi itu sebenarnya jadi lebih besar, gitu ya. Nah, beberapa waktu kemarin di YT itu saya juga ada bikin satu video judulnya Plot Twist China, itu udah aku post udah aku reshare beberapa kali ya. Jadi ini AMD dan Nvidia dibuka turun 6% nih. Oke, balik lagi ke plot twist China itu tadi. China kan ada jualin US Treasury ya. Nah, ini yang menarik, kalau China jualin US Treasury itu sebenarnya dia juga ada ruginya. Ruginya kenapa? Kalau dia jualan US Treasury, obligasi Amerika yang dia punya, dia jual, duitnya kan jadi yuan. Nah, kalau permintaan terhadap yuan banyak, itu bisa membuat harga yuan itu jadi naik. Padahal China maunya melemahkan yuan agar dia bisa menang di dalam pertarungan ekspor, supaya bisa lebih murah ekspornya. Nah, tapi tahu nggak sih sebenarnya yang bikin Amerika US Treasury-nya itu jadi murah banget, jadi kayak nggak laku, siapa yang banyak ngebuangin? Ternyata bukan cuma China ya. Dan yang membuat yield US Treasury Amerika 10 years bond yield-nya tuh naik, agak membaik sedikit ketika Donald Trump kemarin juga agak mereda. Itu dari 4,5 jadi 4,3. Itu meskipun 0,2% atau 0,5%, impactnya bisa ratusan triliun rupiah ya. Nah, jadi siapa yang ngebuangin? Ternyata dari Jepang. Loh, katanya pemerintah Jepang itu bilang nggak bakalan ngebuangin US Treasury Amerika. Nah, ini yang kita perlu pahami ya. US Treasury ini adalah poin penting dalam percaturan perang dagang Amerika yang Amerika mesti perhatikan gitu loh. Jadi China nggak akan gegabah untuk ngejualin surat utang lagi dalam waktu dekat karena akan membuat yuannya menguat.
Yang justru jadi masalah besar adalah Jepang. Pemerintah Jepang memang bilang nggak akan ngejual US Treasuries, tapi kenyataannya yang megang surat utang itu bukan pemerintah Jepang, melainkan lembaga-lembaga seperti Nippon Life dan GPIF, Government Pension Investment Fund, yang bersifat independen dari pemerintah. Jadi pemerintah cuma bisa menghimbau atau menyarankan supaya mereka tuh gak ngejual. Tapi kalau lembaga-lembaga yang independen itu melihat resiko di Amerika semakin besar dengan kegilaan perang tarif ini, karena kebijakan ekonomi yang enggak menentu, berubah-ubah, konflik politik dan lain-lain, itu mereka bisa aja memutuskan untuk terus mengurangi kepemilikan treasuries demi alasan keamanan finansial mereka. Nah, dalam hal ini pemerintah Jepang pun juga nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Nah, itu adalah satu hal yang sangat penting sekali yang perlu diperhatiin. Oke, sekarang saya mau bicara tentang keseluruhan market. Kesimpulannya gimana? Market masih akan choppy itu masih akan volatile, apalagi sudah naik beberapa hari terakhir. Jangan terlalu berharap untuk market bisa naik lebih banyak lagi. Lebih baik kita mulai hati-hati setelah naik beberapa hari terakhir dan fokus pada valuasi. Kemudian sektor apa yang masih kita pantau? Pastinya sektor yang berkaitan dengan metals, emas ya. Jadi saham-saham emas yang fluktuasinya lumayan ya, strateginya masih buy on weakness, dan kinerjanya juga sebenarnya bagus. Tapi kenapa nggak diinvesting? Karena saham sektor komoditas kita biasanya trading aja gitu ya. Terus kemudian ada update untuk royalti minerba dan dampaknya ke saham batubara. Sektor batubara tuh diuntungin sebenarnya dengan kebijakan Donald Trump yang pro batubara atau energi fosil. Meskipun menimbulkan demand besar, tapi juga supply-nya jadi lebih besar di Amerika. Tapi ada yang baru dari dalam negeri, sebenarnya tidak baru-baru amat karena sudah kita bahas berkali-kali di M-Trade maupun di live juga lebih detail di M-Trade saham-sahamnya. Jadi apa yang baru? Pemerintah resmi menaikkan tarif royalti untuk mineral seperti nikel, tembaga, emas, dan menurunkan tarif untuk produsen batubara dengan izin IUPK. Nah, jadi tadi ada yang DM saya, bukannya diturunkan, kan kita tulisnya menaikkan. Ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan. Ya, jadi ada perbedaan dari usulan awal. Ferronikel tuh sebelumnya diusulkan 5-7%, jadi 4-6%. Nickel matte dari 4,5-6%, jadi 3,5-5%. 5,5%. Artinya kenaikannya lebih ringan daripada proposal awal. Nah, terus aku mau summary aja untuk kebijakan ini, dampaknya ke emiten apa yang berpotensi negatif. Dampak negatif tuh Inco, NCKL, Antam, BRMS, AMMN yang produsen mineral karena tarif royaltinya naik. Sedangkan yang berpotensi diuntungkan ada Bumi, Indi, AAD, Batubara, IUPK karena tarif royalti turun dan HBA-nya saat ini tinggi, $128 per ton. Sementara itu untuk batubara sebelumnya ada penyelesaian tarif royalti dan juga penerimaan negara bukan pajak PNBP dari beberapa jenis kontrak ya. Terus anyway, biaya produksi batubara 9 months 2024 itu 21,41 triliun, di mana biaya produksinya bakalan naik karena kenaikan royalti naik 5%. Itu gak bagus buat PTBA, tapi PTBA masih akan bagi dividen. Jadi para pengejar dividen PTBA kalau ada sentimen negatif ini, jika turun malah sebenarnya itu untuk long term investing malah dimanfaatkan untuk dividen investing. Besok saya akan naikin YT tentang dividen investing ya. Jadi akan dinaikkan YT tentang dividen investing ya. Jadi besok pagi atau siang ya. Ya, jadi ditunggu aja. Oke, terus buyback udah dibahas kemarin. Acas, PTPP, sebentar aku pilih-pilih dulu yang mau dibahas yang mana. Pegas, TPI, Nvidia. Aku mau bahas Nvidia. Nvidia di fresh from the oven, kan tadi dapat tekanan ya. Langsung aja yuk kita lihat saham Nvidia. Chartnya ada di Igoi aku, ellen_official. Feel free to follow my Igoi ya. Jadi Nvidia per hari ini harganya turun 6,5%, padahal ini berbalik banget sama kemarin tonnya si Donald Trump. Tonnya ke Nvidia itu bagus, bilang oh boleh, kamu boleh ekspor ini ke China. Oh oke gitu kan ya. Ini udah dibalik lagi gitu loh. Jadi
perjuangan Jensen Huang untuk nego ke DT, wah percuma nih, sia-sia gitu, padahal dia udah mau bikin pabrik di Amerika juga gitu kan ya. Nah jadi ini turun 6%, trennya masih tren turun, jadi masih banyak ketidakpastian di market. Terus efeknya tidak hanya ke Nvidia tapi juga ke saham chip lain. Ini ada AMD, menariknya AMD atau Advanced Micro Device ini punyanya Lisa Su atau siapa ya, itu sepupunya Jensen Huang. Mereka gedenya juga nggak di lingkungan yang sama, tapi bisa mendirikan perusahaan yang kurang lebih sama dan jadi kompetitor. Ini trennya juga masih turun, tapi ini perusahaan-perusahaan bagus buat teman-teman yang long term investor, apalagi yang udah mengerti ilmunya dari Mvest. Justru kita akan menunggu ya, jadi nunggu koreksinya lagi. Kemudian ada emiten Micron MU, ini sebenarnya dia punya pabrik dari dalam negeri. Kemarin salah satu yang diuntungkan karena dia nggak kena soal tarif-tarifan gitu loh, tapi ya ekspornya dia terganggu, cuman turunnya tidak sebesar Nvidia. Micron ini dia turunnya 3,8% aja, Nvidia 6,8%. Ya, terus bicara soal Tesla, ini ada sentimen juga. Donald Trump ini mau ngeblokir impor komponen dari China. Jadi masih sideways aja. Ini bisa ngeganggu produksi Cybercab and Semi-Truck-nya dari Tesla. So thanks to my team yang udah menyediakan data ini. Terus kemudian JB Hunt atau JBST ini laba dan revenue-nya di kuartal 1 bagus, tapi tetap turun dibandingkan dengan tahun lalu. Ini juga kena dampak dari sentimen impact perang tarif. Ini UAL, United Airlines, ini laba kuartal satunya mengalahkan ekspektasi. Nah, tapi trennya juga masih turun. Kira-kira itu yang kita mesti harus perhatikan. Terus kripto, ada yang menarik di kripto. Donald Trump ada ngeluncurin game kripto itu bertema monopoli. Ya, jadi intinya market besok wait and see dulu aja. Kalau ada yang di trading, kita akan kasih tahu secara real time melalui Mtrade. Jadi aku nggak mau ngasih watchlist di live untuk besok karena marketnya kembali resikonya meningkat dengan Donald Trump mau narif China 245% ya. Jadi China tuh seremnya tuh gini loh, China tuh kan diem-diem aja kan, kayak nggak ngebales. Tapi sekalinya ngebales itu destruktif banget sih. Dan menurut aku sih China tuh dewasa ya. Oh, ada respons dari China sebenarnya. Jadi China ini dia bilang responnya gimana ke US. Dia bilang gini, gue mau ngobrol sama lo, kalau bahasanya bahasa gue kayak gitu ya, negosiasi dagang ke lo, tapi ada syaratnya gitu. Sebentar, aku mau lanjutin ini dulu sebentar, komen aku matiin sebentar, ntar nyalain lagi. Syaratnya apa? Jadi China bilang, iya, gue bakalan negosiasi, tapi satu, aku mau kamu tuh buka pembicaraan, kamu tuh US lebih menghargai China, maunya Trump lebih menghargai China. Istilah kata tuh, lu ngomongannya nggak boleh sembarangan gitu loh. Jadi ngomongan lu tuh harus konsisten, ya. Kalau sampai kamu ngomongannya nggak konsisten, bercandaan kamu yang merendahkan China, mulutnya Donald Trump itu akan dianggap sebagai sikap resmi pemerintah Amerika, meskipun itu dari mulutnya si DT yang begini-begini gitu loh, itu dianggap sikap resmi. Nah, China melihat bahwa, jadi dia nggak bisa dimain-mainin nih. China melihat bahwa pernyataan kasar yang tidak dikoreksi oleh Donald Trump itu dianggap sebagai sikap resmi pemerintah Amerika, dan meminta konsistensi dalam kebijakan Amerika untuk lebih jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Itu baru dia mau nego. Kemudian yang ketiga, ada penunjukan juru runding utama atau point person. Jadi Amerika diminta untuk menunjuk satu orang yang memiliki dukungan penuh dari Presiden Donald Trump buat mimpin negosiasi. Singkat cerita, China tuh nggak mau ngomong langsung sama Trump karena dia tidak mau dipermalukan seperti Zelensky. Dibilang, gue beda, gue punya level gitu loh, nggak mau ngomong langsung sama DT karena ngelihat DT kayak gitu, jadi nggak mau dipermalukan kayak Zelensky waktu itu. You know what happened to Zelensky ya, ribut dimarahin Donald Trump di depan media kayak gitu kan, presiden digitunya kan ya, gimana sih wibawanya gitu ya. Jadi China juga terbuka kalau Donald Trump mau mimpin langsung ya, tapi lebih memilih ada wakil resmi yang ditunjuk. Sebentar aku mau kasih
breaking news dikit ya, saham emas di Amerika naik 6%. Kalau di Indonesia udah naik lumayan tinggi. Tetap pakai technical kalau trading, wait and see dulu. Baru aja nih aku dapat beritanya. Terus jadi bagus juga ya live malam-malam pas dapat berita US juga. Terus lanjut lagi soal respons China tadi. Ya, jadi lanjut lagi ya. Ngomong apa tadi? China tuh nggak suka dengan adanya pembatasan ekspor chip dan teknologi dari Amerika gitu loh. Jadi ya intinya yang mau dinegosiasikan sebenarnya itu yang paling utama. Nah, jadi di sini Trump sebenarnya pintar juga, dia tahu kelemahan China itu di mana. Dia ngomong sih teman baik saya, tapi dia tahu kelemahannya di mana, gitu ya. Terus China juga nggak suka dengan komentar jadi dari wakil presiden Amerika JD Vance yang dia ngomong China peasant, orang desa petani China, dianggap ngehina dan menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri China karena artinya dianggap ya ngehina lah, tidak dewasa gitu. Kesimpulannya China ngebalas kebijakan Trump serupa mengancam perdagangan global, dan kalau kalian khawatir ini bakalan jadi perang beneran, ya hopefully enggak, cuman kita nggak pernah tahu. Jadi sekali lagi, manfaatkan fluktuasi untuk trading juga jangka pendek dan untuk investasi jangka panjang. Jangan lupa hari Sabtu nanti tanggal 19 April 2025 ada webinar Investstart 5 Buffett Secrets Investing Beyond Crashes, bagaimana Warren Buffett memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini untuk bisa cuan dari crash. Jam 10 pagi DM aku Investstart 5. Oke, aku mau baca-baca komen. Sulawesi siap ekspor ke Amerika. Mantap nih channelnya, sehat selalu. Jangan lupa subscribe YT aku. Aku mau ngecek playlist aku apa ya. Semestinya ya, jadi ada beberapa dedicated video aku coba buka ya YT aku ya, dari Igoy. Selamat malam Effendi, aku mau coba buka YT aku. Ini aku mau kasih lihat video-video penting. Kalau di TokTok sorry aku nggak bisa share, terkena ban lagi. Jadi di YT aku ini ada beberapa EMTRADE.ID YOUTUBE, oke ya. Nah, jadi ini ada beberapa video yang naik. Ini kalian lihat aja playlist atau postnya. Kecampur-campur ya playlistnya. Besok aku rapiin deh video. Sebentar aku kasih lihat ya video yang oke yang mana. Pokoknya yang nggak ada tulisannya saham hari ini. Nah, yang nggak ada tulisannya saham hari ini tuh itu dedicated video. Nah, ini plot twist trade war oleh China bikin AS ketar-ketir. Nah, ini dedicated video. Ini nonton ini deh, ini bagus. Meskipun tadi di live aku udah tambahin ya bahwa yang jualan US Treasury bukan cuma China, tapi Jepang ya. Oke. Terus kalau saham hari ini tuh rekaman live. Nah, ini juga yang ini makin naik tarif impor China jadi 125%, gimana efeknya Indonesia aman. Waktu itu masih 125, belum 145 gitu ya. Tapi ini videonya masih relevan sampai hari ini. Terus kemudian dampak tarif 104% Trump ke China, efek ke China, AS dan Indonesia. 3 video ini nanti aku akan bump ke Igoy channel aku, meskipun angkanya udah naik terus jadi 245 belakangan US ngancam China ya 245. Nah, tapi 3 video ini masih relevan. Jadi perhatikan di dampak tarif ini kalian jadi tahu sebenarnya video tentang dampak tarif ini kalian jadi tahu sebenarnya China itu kalahnya di mana, butuh produk Amerika di mana, dan Amerika butuh produk China di mana. Aku akan share 3 URL video ini di channel Igoy ya. Jadi join ke channel Igoy aku. Oke. Baca komen-komen bentar. XAU gimana? Oke. Baca dulu XAU USD gimana kabarnya. Ini gila sih meroket terus ya. Jadi
trading aja jangka pendek ya. Teman-teman yang mau investing jangka panjang boleh tunggu retracementnya dulu ya. Udah nonton sih ketiga video itu, mantap Verizon. Oke, terus saham-saham yang lain gimana? Untuk saham-saham secara spesifik buat trading besok dibahas di M-Trade ya. LPPF mau bagi dividen gede, tapi kalau dividen besok aku bahas deh di dedicated video besok ya gitu. Oke, aku mau tidur karena mata aku udah kedutan tuh sepanjang hari. Berhenti sebentar, kedutan lagi kayak gitu. Nungguin Antam PTBA di turun. Kalau Antam aku buat trading aja sih, bukan buat dividen investing. Bank NPL-nya bisa tinggi dampaknya. Apakah cocok buat invest? So far kalau for big banks masih oke. China bagai air tanah menghanyutkan. Ya, MDKA kenapa pada Antam naik terus? Emang Antam naiknya lebih cepat memang. Randu Igoy means STAGRAM. Miss ITMG gimana mau bagi dividen gede dia? Itu mau lihat duit. Amin. Hai. Thank you giftnya semuanya. Thank you yang baru follow aku. Oke deh. See you tomorrow dan jangan lupa DM aku Mvestart 5 buat belajar tentang Buffett Secrets Investing Beyond Crashes. Sabtu 19 April jam 10 pagi dan acara ini gratis, nanti dikasih linknya. Jangan lupa masukin kode promonya LIVE. Kalau aku lupa kasih kode promonya, jangan lupa pakai kode promonya LIVE ya. Selamat malam. LPF dividen gede kok turun. Oke ya. Thank you semuanya. Good night. Thank you Bujo. Thanks Angelica Lotus, Terry Chandra, and everyone. Sorry nggak sebut satu-satu ya. Bye. Kedutaan mau dapat cuan gede. Amin. Dadah.